Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita akan membahas tutorial menggunakan CorelDRAW. Itu membuat thumbnail YouTube dalam waktu sekitar 5 menit saja, tidak perlu lama-lama. Nah, thumbnail itu sendiri sangat penting untuk konten YouTube kita, karena penonton itu dapat melihat YouTube kita atau isi video kita melalui thumbnail. Maka dari itu thumbnail YouTube itu sangat penting yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, di mana CorelDRAW ini fungsinya untuk bisa untuk mendesain poster, kemudian membuat flyer, spanduk dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita menggunakan CorelDRAW untuk membuat thumbnail YouTube. Nah, caranya seperti apa? Nah, bagi yang belum memiliki aplikasi Corel, kalian bisa download sendiri di Google, karena banyak situs-situs yang sudah menyediakan aplikasi Corel tersebut dengan full version ya. Nah, tetapi saya menggunakan portable, jadi tidak seutuhnya aplikasi tersebut, jadi tidak diinstal. Nah, bagi yang sudah memiliki CorelDRAW, boleh kalian buka aplikasi CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW. Nah, kurang lebih nanti setelah dibuka akan seperti ini. Kita buka dulu CorelDRAW. Oke, di sini menggunakan CorelDRAW X7, tapi dia yang portable, jadi tidak perlu diinstal, hanya cukup diekstrak saja. Oke, kita tunggu sebentar. One hour later. Oke, kita sudah masuk ke CorelDRAW X7. CorelDRAW X7 portable. Nah, bagi kalian yang mau CorelDRAW full version, mungkin kalian bisa download di Google dengan tulis CorelDRAW full version. Nah, bagi yang komputernya memiliki spek yang minimalis, mungkin masih bisa menggunakan yang portable. Oke, ini adalah halaman utama dari CorelDRAW portable. Nah, langkah yang pertama itu kita kasih contoh dulu ya. Di sini kita akan membuka salah satu contoh thumbnail YouTube yang saya pernah buat. Kita open di channel, Ripan Official, open. Oke, kita tunggu. Late again. Oke, kita sudah masuk. Nah, di sini kita pilih to fake. Nah, ini salah satu contoh thumbnail YouTube yang saya buat untuk YouTube saya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk ukuran thumbnail itu sudah diatur oleh YouTube. Itu ukurannya itu 1280 pixel. Kemudian bagian atasnya itu 720 pixel dengan menggunakan landscape. Nah, kita buat baru file new. Nah,
Di sini kalian tulis nama, misalkan thumbnail. Nah, di bagian size boleh A4. Nah, di bagian width-nya itu milimeter kita ganti jadi pixel. Nah, pixel. Nah, bagian samping itu 1280. Kemudian bagian memanjang ke atas itu 720 pixel. Kita pilih landscape. Oke. Nah, kurang lebih. Nah, ini halaman lembar kerja yang masih kosong. Oke, kita akan membuat thumbnail. Nah, kita buat thumbnail yang sederhana. Yang pertama kita masukkan gambar. Nah, untuk gambar itu sendiri kalian bisa ambil dari komputer atau dari internet, baik itu dari Google maupun dari situs yang lain. Nah, kita ambil di sini yang ada di laptop. Pilih import atau memasukkan media. Nah, kita cari file yang akan kita masukkan ke thumbnail. Nah, misalkan kita pilih. Nah, di sini kita ambil logo. Kemana nih? Oke, kita ambil ini. Di sini klik import. Oke. Nah, di sini kita tinggal drag saja, kita tekan, klik and drag untuk mengubah ukuran gambar. Nah, ini kita bisa kecilkan atau diperbesar dengan mengklik bagian ujung dari gambar yang kita masukkan. Nah, ini kita paskan, misalkan kita taruh di sebelah bawah. Oke, kita taruh di bawah. Oke. Nah, untuk lebih bagusnya itu kalian menggunakan gambar yang PNG yang bagian latarnya itu kosong. Jadi dia lebih elegan daripada yang ada background di bagian belakangnya. Nah, di Corel itu sendiri sebenarnya bisa untuk menghapus background gambar, tetapi dia terbatas. Mungkin kalian bisa edit di aplikasi bawaan Adobe Photoshop. Nah, kalau saya menyarankan itu menggunakan PNG daripada yang JPG. Nah, yang kemudian kita masukkan gambar yang kedua, kita import lagi, kita import, masukkan gambar yang kedua. Nah, kita masukkan gambar Corel Draw. Nah, ini logo dari Corel Draw, yaitu berupa gambar pensil, potongan pensil dengan bagian batangnya itu berwarna putih, kemudian bagian karbonnya itu berwarna hitam dengan latar hijau. Nah, import sama, kita klik and drag, kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini gambar yang kedua kita atur. Oke.
kita di sini akan memasukkan background terlebih dahulu, karena kalau gambarnya backgroundnya putih itu kurang menarik para penonton. Makanya kita tambahkan background. Nah, sama kita import. Kalian bisa download di Google. Sudah tersedia beberapa background gambar yang paling menarik menurut kalian. Nah, di sini saya menggunakan background yang biasa. Nanti background mana? Kita cari. Gimana? Oke, ini kita import. Nah, kita tutupi semua bagian lembar kerja. Oke, kita tutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, gambar yang pertama dan kedua itu bakal tertutup di bagian background, karena gambar yang pertama dan kedua itu dia lebih dulu diimport daripada yang gambar yang ketiga. Maka dari itu kita harus ubah posisinya agar si background ini dia berada di bagian paling belakang. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita tinggal klik aja, kita klik bagian background. Nah, kemudian kita pilih order, kemudian pilih to back of fake. Nah, kita masukkan di bagian belakang gambar, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga bagian gambar yang kedua dan gambar yang ketiga itu dia akan muncul ke halaman atau ke bagian depan. Nah, kita paskan. Oke, untuk gambar sudah. Nah, thumbnail itu yang paling penting sebenarnya adalah bagian judul video. Nah, dia yang istilahnya mendeskripsikan isi dari video yang kita buat. Nah, maka dari itu kita harus membuat judul yang semenarik mungkin sehingga si penonton itu dia tertarik untuk membuka video kita. Nah, untuk cara membuat tulisan itu kalian bisa klik di bagian text tool, atau kalian bisa klik F8 pada keyboard. Nah, itu yang gambarnya huruf A kapital. Nah, ini kita klik bagian text tool. Nah, kemudian kita klik mouse sebelah kiri satu kali. Nah, ini akan muncul yang berkedip-kedip nih untuk menulis. Nah, kita tulis aja, misalkan di sini kita huruf besar, membuat thumbnail YouTube. Oh, ini terlalu besar. Nah, kalau huruf terlalu besar kalian bisa di blok dulu, kalian blok, kemudian pilih font size, ukuran huruf bisa kalian perkecil sesuai dengan background yang kita buat. Nah, membuat thumbnail YouTube menggunakan Corel Draw dalam waktu 5 menit. Oke. Nah, kita ganti jenis huruf. Caranya sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu,
kemudian masuk ke bagian font list. Nah, untuk font itu sendiri kalian bisa download atau kalian cari di Google. Kemudian nanti kalian download atau kalian install, bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW ataupun langsung diinstal di komputer. Oke, kita buat. Oke, kita cari huruf yang menarik dan tentunya harus terbaca oleh penonton. Ngapain nulis nggak dibaca? Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kita ganti ukuran. Oke, 12. Kita klik center. Oke, kita ganti di sini. Oke, kita sudah tulis membuat thumbnail. Kita perkecil. Oke, kita masukkan gambar yang keempat. Kita cari gambar icon. Mana? Nggak ada. Kita cari icon YouTube. Kalau nggak salah di sini. Oke, kita ambil logo YouTube. Kita tarik, klik and drag. Oke. Nah, untuk kalian yang masih belajar cara membuat thumbnail, yang perlu diingat adalah jangan membuat judul yang clickbait. Nah, jadi judul dan video itu tidak sesuai. Nah, itu akan membuat kalian atau channel YouTube kalian itu bakalan lama untuk di AdSense atau dibuat iklan oleh YouTube. Nah, kita buat kurang lebih seperti ini. Membuat thumbnail YouTube menggunakan CorelDRAW dalam waktu 5 menit. Oke, kalian bisa tambahkan beberapa variasi gambar untuk background ini. Nah, untuk saya mungkin segini sudah cukup untuk thumbnail YouTube karena dia jatuhnya lebih ke elegan daripada untuk clickbait dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ekspor. Kita ubah menjadi file JPG, file gambar. Caranya seperti apa? Kita klik bagian file, kemudian klik ekspor. Nah, kalian tulis di sini misalkan thumbnail. Nah, di bagian tipe file itu kalian ganti menjadi file JPG. Nah, ini yang disarankan oleh YouTube. Kita di D, ekspor. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada settingan dari ekspor gambar. Nah, untuk pilihan ekspor kita pilih di sini yang bagian high
atau bagian yang paling tinggi sehingga gambarnya itu tidak pecah ketika diperbesar atau diperkecil. Nah, pilih yang high. Untuk colornya itu kita pilih yang RGB color 24 bit. Kemudian kualitasnya itu kita pilih yang high. Oke, klik OK. Nah, kita cek, tadi kita taruh di local disk. Oke, kita cari thumbnail. Oh, ini udah selesai belum? Sambil nunggu. Lalu kita buka thumbnail. Oke, sudah jadi. Nah, ini adalah thumbnail yang kita buat tadi. Nah, ini sudah berupa file JPG atau file gambar. Nah, ini bisa kalian langsung masukkan ke channel YouTube kalian. Nah, mudah kan? Hanya dalam waktu 5 menit menggunakan CorelDRAW kalian bisa membuat thumbnail YouTube. Nah, mungkin selain dari CorelDRAW kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan Adobe. Itu Adobe Photoshop yang mungkin dia lebih bagus dibandingkan CorelDRAW untuk membuat thumbnail. Nah, tapi untuk CorelDRAW ini dia lebih mudah dibandingkan menggunakan Photoshop. Nah, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap like and subscribe channel ini sehingga channel ini bisa terus memberikan informasi, kemudian memberikan tutorial untuk kalian semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.